Yo halo para pecinta film, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasyikan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, oke? Mimin gak mau berlama-lama di awal, karena kalian sudah pasti penasaran dan juga Mimin sudah pusing. Mending kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali di suatu desa terpencil di mana terlihat satu keluarga yang tewas terbunuh dan hanya menyisakan seorang bayi yang masih hidup. Di sisi lain, seorang pria yang bekerja di perkotaan bernama Aaron mendapat surat dari ayah teman lamanya yaitu Gary. Gary mengundang Aaron untuk mengikuti acara pemakaman Luke dan keluarganya yang tewas terbunuh. Aaron pun pergi menuju desa yang 70% daerahnya mengalami kekeringan. Scene berpindah menampilkan orang-orang yang berkumpul di gereja. Lalu datanglah Aaron menatap layar yang menampilkan foto masa remaja mereka. Aaron teringat pada masa-masa itu, yaitu ketika dirinya, Luke, Gretchen, dan juga Ellie masih bersama sebagai sahabat. Setelah acara pemakaman selesai, Aaron bertemu dengan Gretchen yang merupakan salah satu teman lamanya. Mereka kemudian pergi ke aula di mana seorang nenek tua bernama Barb menyampaikan kesedihannya atas kematian keluarga Luke yang mengenaskan. Barb meminta para tamu untuk mengenang Luke dan juga keluarganya. Lalu seorang pria bernama Grant berkata bahwa dia tidak akan mengenang seorang pembunuh. Pria itu menuduh Luke sendirilah yang membunuh keluarganya karena Luke tak mampu membiayai keluarganya di tengah kekeringan yang melanda. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Aaron yang berlari ke dalam hutan. Ia teringat kembali pada kejadian di saat temannya yang bernama Ellie tenggelam di sungai. Namun sekarang sungai itu kering. Scene kembali berpindah pada Aaron yang mengunjungi rumah Barb di mana ia melihat anak Luke yang bernama Charlotte. Barb mengajak Aaron untuk duduk bersama Gary. Barb percaya bahwa Luke tak mungkin membunuh keluarganya sendiri. Untuk itu, ia meminta bantuan Aaron untuk mengungkapkan kasus kematian Luke. Setelah itu, Gary mengantarkan Aaron keluar dan ia memohon pada Aaron untuk memikirkan permintaan Barb. Gary kemudian mengalihkan topik pembicaraan dengan membahas kematian Ellie. Gary berkata bahwa ia tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aaron yang tak mau membahas hal tersebut langsung cepat-cepat pergi. Aaron kemudian termenung di mobil. Dia mengingat masa lalu ketika Luke menekan kepala Ellie ke dalam air. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Aaron yang masuk ke sebuah penginapan. Ia minum sebentar di bar tersebut, namun kemudian datanglah dua pria yang salah satu diantaranya adalah pria yang berada di aula yaitu Grant. Salah satu pria lainnya ayah dari Ellie. Ayah Ellie masih dendam terhadap Aaron. Ia menuduh Aaron lah yang membunuh anaknya. Karena merasa tak nyaman, Aaron pun pergi ke kamar. Namun saat berada di kamar, ia terus dihantui kenangan masa lalu. Aaron yang tak bisa tidur kemudian keluar dan melihat beberapa pria yang mencarinya, lalu menggedor-gedor pintu sambil berkata bahwa Aaron adalah pembunuh. Untungnya para pria tersebut mengetuk pintu yang salah. Pada keesokan harinya, Aaron memutuskan untuk menerima permintaan Barb yaitu menjadi detektif yang akan menginvestigasi kematian Luke dan juga keluarganya. Aaron pun bertemu dengan sersan lokal yang bernama Greg. Lalu mereka pergi ke lokasi kejadian yaitu rumah Luke. Di depan pintu masuk mereka menemukan tubuh Karen yaitu istri Luke. Lalu di dalam kamar mereka juga menemukan anak pertama Luke. Kemudian di dalam box bayi terdapat Charlotte yang berhasil selamat walaupun mengalami dehidrasi. Scene kembali berpindah di mana Aaron yang kini pergi ke sekolah mengikuti pemakaman anak Luke yang dihadiri oleh teman-temannya. Kepala sekolah bernama Scott mengajak Aaron untuk melihat ruang kerja milik Karen. Scott berkata bahwa Karen memiliki masalah keuangan dengan Luke. Sekeluarnya dari ruangan, Aaron bertemu dengan Gretchen. Mereka bertegur sapa lalu melihat anak-anak yang sedang belajar. Gretchen mengajak Aaron untuk makan malam di rumahnya. Setelah Gretchen pergi, Aaron teringat pada masa saat ia berjalan bersama Ellie menuju bukit. Aaron memasangkan gelang untuknya, namun gelang itu terjatuh lalu Aaron pun mengambilnya kemudian memasangkannya lagi.
Scene kemudian berpindah pada masa sekarang. Aaron mendatangi Greg, lalu Greg menunjukkan peluru yang ditemukan di dalam tubuh Luke dan juga keluarganya yang berjenis Remington. Aaron juga melihat foto Luke yang terkapar di tanah kering. Greg lalu membawa Aaron menuju tempat pembunuhan Luke. Greg berasumsi bahwa Luke pergi ke sana sekitar jam 4 sore untuk melakukan bunuh diri setelah membunuh keluarganya sendiri. Aaron lalu melihat bekas darah dan Greg memberitahu Aaron tentang Jamie, yaitu teman Luke yang pergi bersamanya. Aaron mencurigai Jamie lalu memutuskan untuk mengunjungi rumahnya. Saat berada di sana, Aaron memeriksa senjata milik Jamie. Jamie berkata bahwa ia biasanya berburu kelinci dan kanguru menggunakan senjata tersebut. Di hari kematian Luke, ia memang sempat minum 2 botol bir bersama Luke, namun hanya sebentar. Saat itu, Jamie sempat mendengar Luke memaki Karen dengan sebutan wanita sialan. Scene kemudian berpindah menampilkan Aaron yang bertemu dengan seorang dokter yang bernama Lake. Kesempatan itu ia gunakan untuk bertanya apakah pada tubuh Karen ditemukan bekas memar. Namun sayangnya Dr. Lake menolak untuk memberitahu karena hal tersebut melanggar kode etik. Pada malam harinya, Aaron menunggu di restoran lalu datanglah Gretchen. Mereka berdua membahas tentang Luke, baik itu mengenai kematian keluarganya dan juga kematian teman mereka Ellie. Aaron bertanya apa yang menyebabkan kematian Ellie. Lalu Gretchen berkata mungkin Ellie bunuh diri akibat Luke yang membentaknya. Ellie yang pada saat itu adalah remaja labil merasa tertekan lalu memilih untuk bunuh diri. Scene berpindah menampilkan Aaron yang mengunjungi Barb. Ia melihat Barb yang menangis saat sedang mengemas barang-barang cucunya yang telah meninggal. Aaron juga membantu Gary yang bekerja sebagai petani. Namun lahan mereka mengalami gagal panen. Aaron kemudian pergi melewati jalan yang dulunya dialiri sungai namun sekarang mengalami kekeringan. Ia pergi ke tempat di mana dirinya memasangkan gelang untuk Ellie. Lalu ingatannya yang dulu kembali lagi. Saat itu Ellie menyanyikan lagu dengan suara yang merdu. Luke kemudian pergi untuk buang air kecil, lalu tiba-tiba ia berteriak kesakitan membuat Aaron dan teman-temannya khawatir. Namun ternyata Luke hanya bercanda. Ellie yang sedang sensitif merasa muak terhadap candaan Luke. Luke pun bingung apa yang membuat Ellie tiba-tiba marah lalu pergi begitu saja. Luke kemudian mengejarnya. Scene berpindah pada Aaron yang berada di dalam mobil. Ia melihat Jamie yang sedang bekerja. Aaron kemudian membuka buku milik Karen. Ia menemukan koran yang berisi tentang dirinya. Di dalam buku itu juga terdapat struk belanja dan tulisan nama Grant. Aaron yang curiga kemudian menginterogasi Grant. Aaron bertanya apa hubungan Grant dengan Karen. Lalu Grant berkata bahwa mereka tak memiliki hubungan khusus. Tapi baginya Karen adalah wanita yang menarik. Aaron menunjukkan tulisan nama Grant yang ditulis oleh Karen. Hal tersebut membuat Grant terlihat gelisah dan mulai ketakutan. Scene kembali berpindah memperlihatkan Aaron dan Greg yang memeriksa rekaman CCTV ketika Karen baru saja keluar dari sekolah bersama anaknya. Setelah itu tak ada orang yang keluar kecuali Scott yang muncul 2 jam kemudian. Scene berpindah pada masa remaja Aaron ketika berada di sekolah. Aaron melihat Ellie bertengkar dengan Luke. Luke pun pergi lalu Ellie mendekati Aaron yang sedang mengemas barang-barangnya. Aaron yang menyukai Ellie menuliskan surat untuknya. Surat itu berisi ajakan untuk bertemu di sungai. Scene kemudian berpindah di masa sekarang di mana Aaron yang keluar dari ruangannya, ia menemukan banyak orang berkerumun untuk melihat kambing yang mati di atas mobilnya. Tak hanya itu, ada juga poster yang bertebaran di dinding-dinding toko sehingga membuat Aaron marah. Greg dan Scott berusaha menenangkan Aaron. Scott kemudian pergi bersama Aaron ke rumahnya lalu membersihkan darah kambing yang ada di mobil Aaron. Scott memperkenalkan istrinya bernama Sandra yang merupakan teman Karen. Sandra terlihat sangat terpukul atas kematian temannya itu. Ia menunjukkan rekaman suara yang dikirimkan Karen untuk terakhir kalinya. Scene berpindah menampilkan ayah Aaron yang menerima telepon tentang kematian seorang remaja di sungai. Ayah Aaron saat itu khawatir dan mengira bahwa Aaronlah yang tenggelam. Ia memeluk Aaron, namun Aaron kemudian berlari pergi dan mendapati Ellie dalam keadaan mengenaskan. Scene kembali berpindah memperlihatkan Aaron yang mengikuti makan malam bersama keluarga Greg.
Tak menghabiskan waktu lama, Aaron kemudian pulang lalu teringat saat Luke datang ke kamarnya memberitahukan bahwa orang-orang menemukan surat yang ditulis oleh Aaron sehingga membuat mereka berpikir bahwa Aaronlah pelaku yang membunuh Ellie. Luke ingin membantu Aaron dengan menciptakan kebohongan, yaitu Aaron pergi bersama Luke sambil menunggu Ellie. Namun Ellie tak kunjung datang dan mereka pun menembak 2 ekor kelinci. Ketika diinterogasi, Aaron mengatakan persis seperti apa yang disuruh oleh Luke. Scene kembali berpindah memperlihatkan Aaron yang pergi ke bar lalu melihat perkelahian antara Grant, Scott, dan juga Jimmy. Aaron kemudian membawa Jimmy untuk diobati. Di klinik tersebut, Aaron mendapati satu fakta bahwa ternyata Jimmy adalah seorang gay yang berpasangan dengan Dr. Lake. Jimmy sebenarnya pada hari kematian Luke sedang menghabiskan waktu bersama Dr. Lake. Aaron pun mendegurnya karena Jimmy telah berbohong tentang kasus pembunuhan keluarga Luke hanya untuk menutupi fakta tersebut. Aaron ingin kejujuran dari Jimmy, lalu Jimmy berkata bahwa Aaron tak akan mendapatkan kejujuran dari orang-orang di kota itu karena sedari dulu kebohongan telah menjadi kebiasaan. Scene kembali berpindah pada masa lalu Aaron di mana di saat ia diteror karena dituduh sebagai pembunuh Ellie. Ia dan ayahnya bahkan menemukan anjing mati di depan rumah. Setelah kejadian itu, Aaron dan ayahnya memutuskan untuk pergi ke kota. Gretchen datang ingin menghentikan kepergian Aaron. Namun Aaron tak bisa melawan ayahnya dan ia hanya bisa berjanji untuk kembali suatu hari nanti. Scene kemudian berpindah di mana Aaron yang pergi mengunjungi makam Ellie. Ia bertemu dengan ayah Ellie yang bernama Deacon. Deacon berkata bahwa ia tahu Aaron berbohong tentang Luke yang pergi bersamanya. Aaron berkata bahwa Deacon hanya so tahu lalu ia pergi begitu saja. Scene kembali berpindah di masa lalu di mana ayah Aaron berhenti mendadak lalu adu mulut dengan Deacon yang terus membuntuti mobil mereka. Setelah itu ayah Aaron bertanya apakah Aaron ada hubungannya dengan kematian Ellie. Aaron pun merasa tersinggung. Ia berkata jujur bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Scene kemudian berpindah di mana Aaron yang pergi menemui Gretchen yang sedang berburu hewan. Gretchen menawarkan Aaron untuk ikut menembak. Ketika Aaron melihat bahwa hewan itu adalah kelinci, ia memilih untuk tak menembaknya. Scene kembali berpindah di mana Aaron dan Gretchen minum di depan rumah. Karena suasana yang hening, Gretchen kemudian mengajak Aaron untuk bernostalgia melihat foto-foto masa remaja mereka. Aaron membalikan album foto hingga lembar terakhir. Ia melihat foto Luke menggendong anak Gretchen. Hal itu membuat Aaron menuduh Gretchen berselingkuh dengan Luke. Aaron bertanya siapa ayah dari anak Gretchen. Gretchen merasa kesal dan ia pun terpaksa jujur dengan berkata bahwa ia mengandung seorang anak dari hasil percintaan satu malam dan hingga saat ini ia tak pernah lagi bertemu dengan pria tersebut. Perkataan jujur Gretchen tak membuat Aaron percaya. Ia bahkan menuduh Gretchen lah yang membunuh Luke dan keluarganya karena merasa cemburu terhadap Karen yang merupakan istri Luke. Mendengar tuduhan itu, Gretchen merasa tersinggung dan kecewa lalu mengusir Aaron dari rumahnya. Scene berpindah pada Aaron yang pulang ke penginapan. Ia bertemu dengan Sandra lalu bertanya apa yang membuatnya ada di sana. Sandra berkata bahwa ia sedang mencari Scott. Sandra ingin meminta bantuan Aaron bahwa terkadang ia merasa ada yang mengawasi rumah mereka. Sandra ingin melanjutkan perkataannya, namun Scott kemudian muncul lalu menyuruh Sandra untuk pulang. Ketika Aaron ingin membuka pintu kamar, ia dikejutkan oleh kehadiran Greg yang memberitahukannya bahwa Deacon melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Aaron. Aaron berkata bahwa Deacon hanya berbohong, namun Greg sepertinya sedang terbawa emosi. Greg kembali berkata bahwa ia tak bisa lagi membawa Aaron untuk ikut terlibat dalam penyelidikan kasus Luke. Pada keesokan harinya, Aaron pergi ke rumah Gretchen lalu diam-diam masuk untuk mengambil berkas pendanaan bantuan sekolah. Aaron memeriksa dokumen tersebut di dalam mobilnya. Lalu ia pergi ke rumah Greg untuk memberitahu bahwa nama Grant yang mereka temukan bukanlah sebuah nama melainkan dana hibah pendidikan. Aaron menjelaskan kronologis yang mungkin terjadi bahwa Karen merasa prihatin tentang dana bantuan untuk sekolah. Karen menemukan sesuatu yang tidak beres lalu memberitahukannya pada Luke. Luke kemudian memberikan artikel tentang Aaron untuk meminta bantuan darinya. Tersangka pertama adalah Scott.
Karena menurut analisa Aaron, Scott terlibat dalam perjudian sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan korupsi dana hibah tersebut. Aaron lalu mengajak Greg untuk segera menangkap Scott. Saat di perjalanan, mereka mendapat informasi dari pemilik yayasan bahwa dana bantuan untuk sekolah sudah ditransfer 2 bulan yang lalu sebesar $70.000. Di sisi lain, Scott tampaknya sudah tahu bahwa Aaron sedang mengincarnya. Ia pun memilih untuk pergi sebelum Aaron datang. Sesampainya di sekolah, Aaron dan Greg memeriksa ruangan Scott dan tak menemukan seseorang di sana. Mereka kemudian memeriksa ruangan lain lalu melihat Scott yang ada di gudang. Dengan segera mereka berlari ke sana. Namun di gudang itu mereka juga tak menemukan Scott. Greg kemudian berlari menuju hutan yang diikuti oleh Aaron dari belakang. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Scott yang bersembunyi di pohon besar lalu menampakkan dirinya sambil memegang bensin dan menghidupkan pemantik. Aaron berusaha membujuk Scott agar tidak menjatuhkan pemantik tersebut karena jika hal itu terjadi, maka hutan akan terbakar dan kekeringan akan semakin berkepanjangan. Tapi ternyata Scott menumpahkan bensin ke tubuhnya sendiri lalu membakar bajunya. Aaron dan Greg lantas berlari secepat mungkin untuk menggagalkan aksi bunuh diri tersebut. Scene kemudian berpindah pada tayangan ulang saat dimana Scott membunuh Luke dengan memukul kepalanya lalu menembak tubuhnya. Kemudian Scott pergi ke rumah Luke untuk membunuh Karen dan juga anak laki-laki Karen yang bersembunyi di dalam lemari. Scene kembali berpindah di mana Aaron yang mencoba menghentikan api mendapat luka di sekitar tubuhnya. Namun luka itu tak separah milik Greg yang belum sadarkan diri. Sekeluarnya dari ruangan Greg, Aaron bertemu dengan Barb dan juga Gary. Kedua orang tua itu mengucapkan terima kasih kepada Aaron karena sudah berhasil mengungkapkan kejahatan Scott. Scene kemudian berpindah di mana Aaron yang akan pergi dari kota kecil itu. Ia bertemu lagi dengan Gretchen. Gretchen sebenarnya masih marah pada Aaron namun ia ingin menyampaikan satu rahasia mengenai Ellie. Gretchen mengaku bahwa ia melihat Ellie pergi ke sungai sendirian. Saat itu Gretchen sedang bersama dengan Luke. Ia menyesal karena tidak mencegat Ellie. Satu hal yang Gretchen inginkan adalah agar Aaron berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Setelah itu Gretchen pun mengucapkan selamat tinggal dan berharap akan berjumpa kembali 20 tahun kemudian. Scene kemudian berpindah pada Aaron yang pergi ke hutan lalu meletakkan bunga kering di sela-sela batu besar. Ia kemudian mengambil tas Ellie yang disimpan beberapa tahun yang lalu. Tas tersebut adalah tas yang disiapkan oleh Ellie sendiri. Aaron menemukan buku, lalu muncullah tayangan ulang di masa lalu saat Ellie pergi ke hutan lalu meletakkan tas tersebut di antara batu. Ellie juga melihat Aaron saat itu. Aaron membaca buku Ellie yang berisi tentang Deacon yang selalu memanggil namanya dengan nama ibunya. Deacon juga sering melakukan kekerasan pada Ellie hingga suatu hari ia mendapati kamar Ellie yang kosong lalu pergi mencarinya di hutan. Deacon yang emosi kemudian menyiksa Ellie dan terungkaplah pembunuh sebenarnya yaitu ayahnya sendiri. Dan film The Dry pun selesai. Film yang sangat-sangat membagongkan. Gimana menurut kalian? Apakah sudah bikin kalian pusing? Sama dong dengan Mimin. Oke lah kalau begitu kita sudahi saja pertemuan kita. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuwanteng di film-film selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan juga nyalakan notifikasinya ya. Dadah.